terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Malang, masih tentang vonis kasus Ferdy Sambo. Baik Bapak, di sini ada hasil survei dari Litbang Kompas. Jadi per 25 Januari sampai 4 Februari ini menunjukkan adanya peningkatan terhadap kepuasan publik soal penuntasan kasus kekerasan oleh aparat dan pelanggaran HAM. Ya. Nah, dari 45,8% ini pada bulan Oktober tahun 2022 menjadi 51,1% pada Januari 2023. Nah, secara khusus kepuasan di sektor penegakan hukum ini juga meningkat dari 51,1% menjadi 55,1%. Nah, itu menunjukkan adanya peningkatan begitu ya Bapak. Nah, mungkin apakah dari hasil survei ini, apakah ini menjadi momen peningkatan kembali terkait dengan kepercayaan masyarakat mengingat kasus Ferdy Sambo ini juga membuat masyarakat minim kepercayaan kepada institusi Polri khususnya? Ya, jadi kasus Sambo ini dari awal itu kan publik merasa pesimis ya. Jadi ada sebagian besar masyarakat yang sangat pesimis terhadap pengungkapan kasus Sambo ini awalnya. Tapi kemudian tiba-tiba dengan perannya Eliezer itu kemudian seolah-olah fakta yang disampaikan di awal kasus Sambo ini berbalik sedemikian rupa sehingga kemudian terungkaplah kira-kira semua yang terjadi dalam kasus Sambo ini. Nah, kemudian pada akhirnya masyarakat yang pada awalnya pesimis dengan kasus ini sedikit demi sedikit pelan-pelan itu mulai merangkak naik kepercayaannya. Jadi kalau dari awal masyarakat pesimis, setelah Eliezer menyampaikan fakta-fakta yang sebaliknya itu, saya kira ini menjadi pertanda baik. Penilaian masyarakat itu sudah semakin baik terhadap kinerja kepolisian waktu itu. Nah, puncaknya tentu ini juga banyak masyarakat yang sebetulnya setengah percaya dan tidak percaya begitu dengan putusan terutama terhadap Ferdy Sambo dan terhadap Bu Putri. Putusan itu yang kemudian membalik seolah-olah membalik paradigma ya, cara berpikir masyarakat yang pada awalnya itu lebih sinis terhadap proses penegakan hukum, kemudian mereka bisa membuktikan secara bersama-sama bahwa praktek-praktek penegakan hukum yang selama ini ditengarai selalu tidak beres itu, kemudian bisa menjanjikan, bisa memberikan putusan-putusan yang dalam tanda kutip memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Nah, itu yang kemudian oleh masyarakat diapresiasi secara luar biasa. Bahkan saya sendiri secara pribadi itu awalnya tidak percaya akan misalnya jatuh pidana mati untuk Ferdy Sambo dan jatuh 20 tahun untuk Bu Putri. Awalnya saya secara pribadi sebagai orang hukum pun tidak percaya. Tapi begitu itu terjadi, maka saya kira masyarakat secara umum mengatakan bahwa inilah sesungguhnya titik balik proses penegakan hukum kita. Sinisme publik yang selama ini selalu mengatakan hukum itu hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas, itu terbukti tidak benar. Artinya apa? Artinya masyarakat masih mempunyai harapan di dalam proses penegakan hukum di negara kita ini. Ini satu momen yang saya kira tidak boleh terlewatkan untuk secara bersama-sama misalnya meningkatkan pengawalan kita terhadap setiap proses penegakan hukum yang dilakukan di negara ini. Khusus untuk Polri saya kira ini menjadi momen penting untuk melakukan evaluasi. Ya. Kalau selama ini kan memang mata masyarakat itu cenderung sinis terhadap kinerja kepolisian. Nah, sinisme publik terhadap kinerja kepolisian itu bukan tanpa alasan.
banyak kasus-kasus, banyak persoalan-persoalan yang ditangani oleh institusi kepolisian kita yang kemudian itu berakhir dengan kekecewaan di masyarakat. Terlalu banyak kasus-kasus yang seperti itu, tidak perlu saya sebut satu persatu. Tapi itu menjadi fakta yang saya kira perlu menjadi evaluasi bagi kinerja kepolisian, dan saya kira penanganan kasus Sambo oleh kepolisian ini saya kira menjadi momen penting untuk Polri melakukan pembenahan ke di dalam melakukan praktek-praktek penegakan hukum. Baik, karena sebelumnya juga sudah banyak ya mungkin kasus yang ditangani oleh institusi Polri ini ternyata mengecewakan masyarakat. Jadi ini menjadi titik balik begitu ya, momen untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Polri begitu ya? Bukan banyak, terlalu banyak. Terlalu banyak, dan kalau kita sebut satu persatu itu terlalu banyak. Ya, yang pada akhirnya kemudian mengecewakan publik. Sebut sajalah yang dekat-dekat, misalnya kasus penyiraman air keras ke Novel Baswedan dan lain-lain. Itu adalah proses-proses yang dilakukan oleh kepolisian yang itu kemudian memberikan stigma yang tidak bagus kepada kinerja kepolisian. Nah, penanganan kepolisian terhadap kasus Sambo ini mudah-mudahan menjadi titik balik untuk mereka melakukan introspeksi ya, ke dalam, sehingga apa yang dilakukan terhadap kasus Sambo ini bisa menjadi cermin untuk bagaimana mereka melakukan hal yang sama ke depan, perbaikan ke depan. Baik, ini menjadi momen mengembalikan public trust begitu ya, kepercayaan masyarakat. Saya kira begitu. Iya. Dari kasus Verdi Sambo ini, penanganan hukum dari kasus Verdi Sambo ini pasti tentu ada pelajaran hukum yang bisa dipelajari dari kasus ini. Nah, tentu kasus Sambo ini kan juga penanganan hukumnya menjadi hal yang penting kemudian dapat dipelajari oleh mahasiswa ilmu hukum tentunya, karena Bapak sendiri juga merupakan dekan begitu ya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, bagaimana ini pelajaran hukum yang bisa diambil dari kasus Verdi Sambo ini? Ya, ada banyak pelajaran yang bisa dipetik dalam kasus Sambo ini ya, terutama untuk masyarakat pada umumnya dan untuk teman-teman yang berkecimpung di dunia hukum ya. Yang pertama, saya kira tadi saya sebutkan bahwa ini menjadi momen titik balik untuk membuktikan bahwa sinisme publik terhadap penegakan hukum selama ini itu bisa dianulir, bisa dipatahkan. Ya. Selama ini kan kita selalu mengatakan ya hukum itu hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas, dan selalu begitu yang dirasakan oleh masyarakat, yang dirasakan oleh publik itu. Artinya apa? Artinya hukum itu ya hanya tajamnya, kejamnya itu hanya pada masyarakat kecil, masyarakat marginal, sementara untuk masyarakat the have, masyarakat yang memegang otoritas, yang memegang kekuasaan itu hampir-hampir mustahil tersentuh hukum. Itu yang barangkali selama ini menjadi pikiran yang ada di dalam benak masyarakat. Nah, momen ini menjadi bukti bahwa orang yang punya kekuasaan besar seperti Sambo itu bisa dikenai oleh hukum seperti masyarakat biasa. Ini pelajaran penting bahwa equality before the law itu memang ada dan bisa diperjuangkan. Jadi kesamaan di depan hukum itu memang ada dan itu bisa diperjuangkan. Dengan catatan kita itu secara serius bisa mengawal proses-proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dan kita tidak apatis dengan apa yang dilakukan oleh penegak hukum. Karena salah satu faktor yang bisa mendorong penegakan hukum itu bisa berjalan dengan baik itu kan tentu masyarakat.
ya pengawasan, pengawalan dari masyarakat termasuk teman-teman pers ini untuk mengawal proses itu secara fair, adil, sehingga kesamaan itu bisa didapat. Tetapi tidak cuma-cuma, memang harus diperjuangkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada pelajaran penting yang saya kira ini menjadi pelajaran untuk kita semua adalah bahwa tidak boleh orang itu ketika menjalankan perintah, meskipun perintah itu atas nama perintah jabatan, itu dilakukan dengan membabi buta. Karena dalam konteks hukum itu, setiap pelaksanaan perintah itu tidak membebaskan dia dari pertanggungjawaban, terutama pertanggungjawaban pidana. Meskipun saya misalnya menjalankan perintah dari pejabat yang berwenang, tetapi kalau perintah itu kemudian ternyata ya perintah itu oleh hukum dinyatakan sebagai perintah yang tidak sah, maka apa yang saya lakukan itu tidak kemudian serta-merta menghapus pertanggungjawaban hukum saya. Apa yang dilakukan oleh Eliezer menjalankan perintah jabatan dalam tanda kutip, meskipun perintah jabatan itu perintah jabatan yang tanpa wenang kalau dalam bahasa hukum itu, atau perintah jabatan yang tidak sah, dia tetap dimintai pertanggungjawaban. Secara hukum dia tetap dimintai pertanggungjawaban. Artinya apa? Ada peluang dia dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dia lakukan meskipun dia melakukannya karena perintah jabatan. Jadi itu saya kira pelajaran yang bisa kita petik, sehingga siapapun saya kira ketika dia menjalankan perintah dari pimpinan, dari atasan, itu harus dilihat apakah perintah itu memang perintah yang sah, perintah yang benar atau tidak. Itu saya kira yang menjadi catatan penting untuk kita. Siap, berarti yang saya highlight tadi ya terkait dengan pelajaran hukum apa yang bisa dipelajari ini terkait dengan masih adanya equality before the law gitu ya. Karena adanya keadilan, masih adanya keadilan yang tentunya nanti akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri khususnya begitu ya. Nah, mungkin perbincangan tentang vonis Sambo ini dan yang mempengaruhi terkait dengan kepercayaan publik ini akan kita lanjutkan sesaat lagi, tetap di Sapa Malang.